Kembali lagi sama aku Nijar. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat secara fisik maupun mental. Sewaktu kecil dulu, biasanya orang-orang suka mendengarkan dongeng yang dikisahkan oleh nenek mereka menjelang tidur, termasuk aku pun. Nah, entah mengapa anak-anak begitu tertarik dan penasaran dengan cerita yang dituturkan neneknya. Nah, berbagai macam genre diceritakan, mulai dari negeri hayalan, legenda, mitos, jenaka, hingga horor. Meski tak banyak anak kecil yang menyukai kisah menyeramkan, namun beberapa di antara mereka mengaku tidak takut dengan cerita-cerita hantu. Salah satu permainan tradisional khas Nusantara yang syarat akan nuansa horor adalah Jelangkung. Pada zaman dahulu kala, Jelangkung umumnya dilakukan sebagai ritual untuk memanggil entitas supernatural. Media yang digunakan untuk menampung makhluk halus yang dipanggil dalam permainan Jelangkung adalah sebuah gayung air, biasanya terbuat dari tempurung kelapa yang dipakaikan baju dan bergagang batang kayu. Karena sifatnya yang berupa ritual untuk memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus, permainan Jelangkung kemudian berkembang memunculkan mitos-mitos hantu atau kesurupan sebagai imbas untuk orang yang memainkannya. Konon, bila permainan ini diakhiri tanpa melepas atau berpamitan dengan makhluk halus yang masuk ke dalam boneka, makhluk gaib tersebut bisa murka dan dapat membuat masalah untuk para pemanggilnya. Selain Jelangkung yang terkenal di negara kita, ada sejenis permainan menyeramkan yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Berikut beberapa permainan pemanggilan setan yang dipercaya mampu mengundang untuk datang. Yang pertama ada Papan Ouija. Untuk permainan satu ini, kamu tentu sudah tidak asing karena permainan mengerikan tersebut pernah diadaptasi ke dalam beberapa judul film. Jika berbicara soal sejarah, Papan Ouija sendiri sejatinya bermula dari dataran Tiongkok dan masa kekaisaran dinasti Song. Pada saat itu, Papan Ouija tersebut sudah digunakan sebagai salah satu cara untuk memanggil arwah. Permainan pemanggilan hantu ini memiliki huruf abjad dari angka 0 sampai angka 9 dan juga kata seperti ya dan tidak, halo dan selamat tinggal, atau goodbye. Tak ketinggalan ada juga berbagai simbol dan grafik serta potongan kayu yang disebut planchet. Cara kerjanya dengan meletakkan jari di atas planchet nantinya bergerak dengan sendirinya. Pergerakan tersebut bakal menunjukkan kata atau kalimat apa yang ingin diutarakan oleh makhluk gaib yang ada di sekitar kalian. Yang kedua ada Bloody Mary. Bloody Mary adalah salah satu permainan atau ritual populer di kalangan anak muda. Nah, mungkin dikenal mulai acara-acara seperti supernatural, film-film, dan kisah-kisah dalam budaya modern. Tetapi pada awalnya, Bloody Mary tidak dipanggil untuk tujuan melukai mata atau alasan berdarah lainnya. Dia dipanggil untuk tujuan untuk menunjukkan masa depan seorang wanita. Wanita tersebut akan melakukan ritual dengan lilin, bersamaan dengan versi modern Bloody Mary. Jika dilakukan dengan benar, dia akan melihat wajah calon suaminya atau dia akan melihat tengkorak yang melambangkan malaikat maut, menunjukkan bahwa dia akan mati sebelum menikah. Jauh lebih kurang mengerikan, jauh lebih menyedihkan dibandingkan versi modernnya. Untuk melakukan ritual ini, kalian membutuhkan cermin, lilin, lebih baik berwarna hitam, kuning atau ungu, atau putih, korek api atau pemantik. Warna lilin tersebut digunakan untuk perlindungan putih dan hitam, meredakan ketakutan, meningkatkan kesadaran dan intuisi, dan membantu membuka mata ketiga. Jika Anda tidak spiritual, maka warna lilin ini tidak terlalu penting. Tapi disarankan untuk memiliki lilin hitam untuk melindungi, menyerap energi negatif, atau lilin putih sederhana untuk melindungi adalah sesuatu yang sebaiknya Anda miliki tanpa memandang superioritas kalian. Untuk bermain Bloody Mary, kalian perlu matikan semua lampu di rumah atau setidaknya ruangan di mana Anda berada. Ritual ini sebaiknya dilakukan pada jam-jam larut malam, sekitar jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Susun semua lilin kecuali satu di sekitar cermin atau di sisi cermin, dapat dalam formasi tempat pemujaan atau hanya agar Anda bisa melihat sedikit. Lilin terakhir akan Anda pegang saat melakukan ritual. Yang ketiga, nyalakan semua lilin termasuk yang Anda pegang. Cobalah untuk menenangkan diri setelah Anda menatap dan tenang, tutup mata dan mulailah berputar dalam lingkaran sambil menyebutkan Bloody Mary sebanyak 13 kali. Jadi Bloody Mary, 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 Bloody Mary. Cobalah memvisualisasikan entitas saat Anda menyebut namanya. Setelah pengulangan ke-13, buka mata dan menghadap ke cermin jika Anda melakukannya. Yang terakhir, Anda akan melihat bentukan di cermin atau hanya melihat bayangan meninggalkan cermin sebelum ia menyerang
kalian. Mereka yang pernah melihatnya selamat dari pertemuan dengannya, menggambarkannya sebagai sosok rangka membusuk, hanya tulang dengan kuku tajam panjang, sedikit daging yang membusuk, dan gumpalan-gumpalan rambut yang berdarah. Beberapa mengatakan dia tidak berkepala, dan yang lain mengatakan dia mengenakan mata dari korban masa lalunya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia akan menarik Anda ke dalam cermin untuk tinggal bersamanya selamanya. Yang ketiga ada Darumasan. Ritual dari Jepang ini bakal meneror siapa saja yang melakukan setiap langkah ritualnya dan akan mengikuti para pemainnya sepanjang hari dan berusaha untuk menangkap mereka. Konon, permainan pemanggilan hantu ini datang dari seorang wanita di Jepang yang terjatuh di dalam kamar mandi. Kepala si wanita tersebut menancap ke air dan menjadi penampakan yang akan dilihat oleh para pemainnya. Untuk memainkan permainan ini, kamu harus pergi ke bak mandi sebelum tidur. Rendamlah dirimu dan hadapkan pada keran. Setelah itu ucapkan mantranya yaitu Darumasan jatuh sambil menutup mata. Sosok hari wanita tersebut akan datang secara tiba-tiba. Pasalnya sosok tersebut justru akan mengikutimu sepanjang hari di keesokan harinya. Jika melakukan ritualnya dengan benar, jika tidak, sosok tersebut akan muncul di dalam mimpi kalian. Yang keempat ada Three King Cross. Three King Cross merupakan permainan pemanggilan hantu yang relatif terkenal. Tak heran jika permainan ini kerap dilakukan oleh berbagai konten kreator yang memang berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan supernatural. Permainan ini pun dijalankan dengan 3 kursi secara berjajar di tempat yang gelap dan 2 cermin berukuran besar di atas kursi. Pastikan bahwa tidak ada cahaya sedikit pun yang masuk pada ruangan tersebut dan kursi di tengah kosong. Lakukanlah permainan ini pada jam 12 malam hingga jam 1 pagi. Bawa serta pula benda-benda kesayanganmu dan pemain lain semasa kecil dan tempatkan benda-benda tersebut dimanapun pemain inginkan. Setelah itu biarkan barang-barang tersebut. Kembalilah pada jam 3 dini hari. Periksalah apakah benda kesayangan kalian masih ada di posisi awal. Jika beruntung, kamu akan melihat sosok gaib di sekitarmu yang ingin berbincang denganmu. Kelima ada The Elevator Game. The Elevator Game, seperti namanya, permainan atau ritual ini berkaitan dengan lift atau elevator. Dikenal sebagai salah satu permainan pemanggilan hantu paling terseram. Konon, permainan dikenal sebagai elevator to another world bisa berujung kematian. Jika selamat pun, pemain yang berani memainkan permainan ini dipercaya akan mengalami kegilaan akibat permainannya. Permainan yang populer di Jepang dan Korea ini bisa dilakukan di gedung minimal berlantai 10. Saat memasuki elevatornya, pemain wajib menekan tombol lantai 4, 2, 6, 2, 10, dan 5 untuk memainkan permainan ini. Konon pada lantai 5 terakhir permainan tersebut, penampakan wanita akan masuk ke dalam lift. Namun permainan tersebut jangan coba sesekali untuk menatap dan juga berbicara dengan penampakan wanita tersebut. Yang keenam ada Baby Blue. Baby Blue ini merupakan sebuah urban legend yang sangat terkenal yang diperkirakan memiliki hubungannya dengan Bloody Mary. Permainan Baby Blue ini bertujuan untuk memanggil sebuah arwah bayi jahat ke dalam tangan Anda. Caranya untuk memainkan permainan ini, pergi ke kamar mandi pada saat malam hari. Matikan lampu dan kunci pintu kamar mandi Anda. Katakan Baby Blue secara berulang-ulang sembari menghadap ke cermin. Nantinya tangan Anda akan merasa seperti ada beban yang berat. Beban berat tersebut menandakan Baby Blue telah hadir. Ada Devil Face. Permainan ini berasal dari negara Spanyol. Permainan memanggil iblis ini wajib dilakukan oleh 1 orang. Tidak boleh lebih. Bila dilakukan lebih dari 1 orang, maka orang tersebut akan dirasuki oleh iblis. Sesuai dengan namanya, Devil Face adalah sebuah permainan yang dimainkan bagi orang-orang yang ingin melihat wajah iblis. Caranya adalah kunci kamar mandi, nyalakan 12 lilin hitam di dalamnya, tutup mata sampai jam menunjukkan tengah malam. Maka saat itulah kamu bisa melihat wajah iblis di depan cermin. Dikarenakan permainan Devil Face ini sangat berbahaya, maka amat sangat sarankan untuk tidak dilakukan. Game ini sangat mirip dengan One Man Hide
and Gothic kecuali kamu memanggil iblis, bukan roh penggembara. Game ini juga memiliki beberapa elemen dari game tengah malam. Proses pemanggilan yang satu ini sangat sederhana. Anda mulai dengan mematikan semua lampu, menyalakan lilin, dan pergi ke kamar mandi atau ruangan manapun yang memiliki cermin. Pada pukul 12:01 malam, Anda akan menatap bayangan Anda sampai Anda bisa merasakan kehadiran di cermin. Begitu Anda tahu ada sesuatu selain Anda sendiri di cermin itu, Anda akan memberitahu iblis itu, "Saya mengakui kehadiran Anda. Saya menyambut Anda di rumah saya untuk bermain petak umpet sampai jam 3 pagi. Masuklah sekarang." Setelah kata-kata terakhir itu diucapkan, Anda akan mengambil barang Anda dan lari. Cobalah untuk setenang mungkin saat Anda menemukan tempat persembunyian Anda. Itu pasti tempat persembunyian yang bagus, karena nyawa dan jiwamu dipertaruhkan di sini. Jika iblis ini menangkap Anda, pokoknya jika secara ajaib Anda tidak tertangkap pada jam 3 pagi, pergilah ke ruangan terbesar di rumah Anda. Umumkan bahwa permainan telah berakhir dan monster atau apapun yang Anda bawa ke rumah Anda tidak lagi diterima di sini dan harus pergi. Kemungkinan besar Anda akan mendengar setan itu sebelum pergi. Jadi jangan melompat ketika Anda mendengar sesuatu tepat di belakang Anda. Saya kira harus menyebutkan mengapa ada orang yang memainkan permainan ini. Jika Anda menang, iblis itu akan mengabulkan permintaan kalian. Segala hal yang sifatnya realistis yang Anda inginkan menjadi milik kalian, materi atau yang lainnya. Nah, 11 Mail Games adalah permainan yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat Anda inginkan. Tapi seperti Dry Bones, resikonya tinggi untuk melakukan permainan ini. Anda memerlukan mobil atau sepeda motor, pada dasarnya sesuatu yang bisa Anda kemudikan. Anda akan sangat berani untuk melakukannya dengan sepeda motor, meskipun dengan keinginan yang kuat. Mari kita mulai dengan bagaimana menemukan 11 mail. Ingatlah bahwa ini adalah permainan untuk satu orang saja. Tidak ada teman yang diperbolehkan di permainan ini. Untuk menemukan jalan tersebut, Anda perlu mulai perjalanan di malam hari. Cobalah pilih waktu larut di mana hampir tidak ada pengemudi lain di jalanan. Temukan jalan belakang di dalam hutan yang lebat, harus berada di dalam hutan, bukan di luar atau sekitarnya. Begitu Anda berada di dalam hutan, mulailah mengemudi di jalan-jalan sepi hingga intuisi Anda memberitahu bahwa Anda telah menemukan 11 mile. Tetaplah terbuka dalam pikiran dan mata Anda akan tahu jalan ketika Anda menemukannya. Setelah Anda menemukan jalan, Anda bisa langsung mulai mengemudi di sana atau berhenti sejenak untuk mengemulkan pikiran Anda. Ini adalah salah satunya selama perjalanan di mana Anda boleh menghentikan mobil atau berbalik pilih dengan bijak. Jika Anda memilih untuk mengemudi di jalan tersebut, berikut adalah beberapa catatan untuk diingat selama perjalanan. Jangan mendengarkan musik atau menyalakan radio sama sekali. Jangan membuka pintu atau jendela. Jangan menghentikan mobil, terutama yang menyelidiki sesuatu mungkin Anda dengar atau lihat dalam mobil atau di luar. Teruslah berkendara. Jangan menggunakan ponsel atau perangkat lain. Dan terakhir, jangan mengemudi lebih cepat dari 30 mph, terutama adalah bahaya keselamatan bagi Anda dan mobil Anda. Oke, setelah kita bahas peringatan ini, inilah yang bisa Anda harapkan setelah Anda memulai perjalanan 11 mile. Mil pertama, tidak banyak yang akan terjadi. Mungkin akan menjadi dingin. Anda dapat menyalakan pemanas jika terlalu dingin. Teruslah berkendara. Mil yang kedua, sama seperti mil yang pertama. Mil yang ketiga, Anda akan mulai melihat gerakan di sekitar Anda. Jangan lepaskan mata Anda dari jalan. Abaikan semua gerakan, teruslah berkendara. Mil yang keempat, abaikan suara apapun, teruslah berkendara. Mil yang kelima, jika pohon di sekitar Anda mulai berkurang, Anda melihat danau dan atau melihat cahaya bulan yang terang, jangan menghentikan mobil. Tidak peduli seberapa indah dan acak mungkin terlihat, teruslah berkendara. Mil yang keenam, pohon akan kembali dan bintang akan menghilang. Anda kembali ke dalam hutan, abaikan berkedipnya lampu depan mobil, abaikan apapun yang dikatakan radio. Jangan mencoba mematikan radio. Teruslah berkendara. Mil yang ketujuh, abaikan suara, bahkan jika berasal dari kursi belakang, jangan berbalik, teruslah berkendara. Mil yang ke-8, jangan menghentikan mobil, tidak peduli apa, bahkan jika lampu depan yang berkedip membuat sulit untuk melihat di depan Anda, pelankan, tetapi jangan menghentikan mobil. Jangan berhenti untuk apapun, tanpa pengecualian, teruslah berkendara. Mil yang ke-9, kendaraan akan mungkin mati mesin. Tutup mata jika kendaraan Anda berhenti. Jangan membukanya karena alasan apapun sampai mobil Anda menyala kembali. Begitu mobil Anda menyala, injak gas dan teruslah berkendara. Mil yang ke-10, jangan melihat cermin Anda, bahkan untuk melihat ke kursi belakang Anda. Teruslah berkendara. Mil yang ke-11, kendaraan Anda akan mati mesin lagi di depan lampu merah.
Jangan melihat ke arahnya, tutup mata, tutup telinga, lakukan apapun yang perlu Anda lakukan. Jangan membuka mata sampai mobil Anda menyala kembali. Abaikan suara-suara, abaikan apapun yang meraba Anda, abaikan segalanya. Tidak peduli apapun. Begitu mobil Anda menyala kembali, teruslah berkendara lebih jauh hingga Anda mencapai jalan buntu di depan. Di sanalah Anda akan membuat keinginan Anda. Jangan hanya menginginkannya, bayangkanlah. Bayangkan itu bersama Anda sekarang. Jika Anda menginginkannya, sesuatu yang cukup kecil untuk masuk ke dalam saku Anda, periksalah. Jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih besar, periksalah di kursi belakang atau bagasi Anda. Jika Anda menginginkan sesuatu yang bukan materi, kembali ke rumah dan tunggulah. Itu akan datang kepada Anda sangat segera. Tapi adakah harga? Apakah itu yang sepadan? Jika Anda dapat hidup dengan PTSD besar, dan apapun yang mengikuti perjalanan Anda, maka Anda akan hidup bahagia dengan keinginan baru Anda peroleh tadi. Dan itulah beberapa permainan-permainan pemanggilan setan terseram di dunia. Bagaimana menurut kalian? Aku mau tahu penjelasan mengenai permainan-permainan ini. Nah, kalau di Indonesia mungkin kayak jelangkung yang aku tahu. Coba menurut kalian di Indonesia ada nggak ritual-ritual kayak gini, kayak jelangkung mungkin, kayak games-games ini yang mirip kayak gini? Coba tulis di bawah. Let me know. Dan apakah kalian pengen mencobanya permainan-permainan ini? Menurut aku pribadi, bahkan aku nggak akan mencobanya. Aku nggak mau mengambil resiko. Misalnya kalian mau nyoba, please lebih baik jangan. Karena itu bisa aja terjadi gitu loh guys. Kalau gitu aja video dari aku, semoga kalian enjoy menikmati video ini. Buat kalian yang mungkin ada ide-ide video-video selanjutnya yang mau aku bahas, silahkan tulis aja di komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini supaya channel ini terus berkembang. Share video ini dan jangan lupa follow Instagram aku di sini. Kalian notifikasinya di bawah supaya kalian gak ketinggalan updatean video dari aku. Oke, sekian dari aku.